siang hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk sama-sama datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu di dalam hidup kami, sehingga Engkau Tuhan dapat mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat Tuhan, dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, dan Engkau yang memberikan setiap kami sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya, kita sama-sama memuji Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Dia memberikan kuasanya bagi setiap kita untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
siang hari ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Engkau yang bertumbuh ya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Saat kami di dalam lembah kekelaman ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau adalah gembala kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita kasih
Biarlah Tuhan Kau yang berbicara di tengah-tengah kami, Kau yang menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang menolong setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Kau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita Tuhan pada sore hari ini atau siang hari ini? Amin. Ya saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema saudara yang berjudul The Cost of the Freedom. Artinya harga dari sebuah kemerdekaan. Nah, kalau kita mau melihat saudara dalam firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana inti daripada Injil, yaitu Tuhan Yesus itu telah mengorbankan dirinya supaya kita memiliki kemerdekaan di dalam Dia. Tetapi kita akan melihat terlebih dahulu sejarah daripada kemerdekaan ini. Nah, kita akan lihat saudara di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Kitab Yesaya ini ditulis sejauh sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah memiliki rencana penyelamatan, yaitu rencana untuk memerdekakan seseorang dari yang namanya kutuk dosa dan kutuk maut. Kalau saudara lihat firman Tuhan mengatakan sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah daripada dosa adalah apa saudara? Maut. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Yesaya 53 ini berbicara mengenai harga dari sebuah kemerdekaan yang kita miliki pada saat ini. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini merupakan ayat inti daripada firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan menyatakan oleh karena Dia dikatakan kita ini mendapatkan apa saudara? Keselamatan. Yang pertama, kenapa? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat mudah saudara. Bagaimana kalau saudara melihat ketika semua orang itu jatuh ke dalam dosa, artinya karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seseorang pun yang benar. Amin saudara. Di sini kalau kita lihat bagaimana, kecuali Tuhan Yesus, tetapi kita melihat di sini bagaimana apa yang mereka lakukan itu harus dibayar. Kalau saudara misalnya begini, ada seseorang kriminal katakanlah curanmor gitu ya. Dia ini akhirnya divonis sama hakim bersalah. Kenapa? Karena dia telah mencuri. Akhirnya hakim memutuskan sebuah hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Pertanyaan saya, apakah orang itu bisa lolos tanpa melakukan sebuah pembayaran? Nggak bisa, benar nggak saudara? Entah dia itu harus membayar dengan cara dia itu harus mendekam di sel, atau dia harus membayar sejumlah uang, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk dia bisa mendapatkan kebebasan. Nah, di sini saudara, di Yesaya 53 ayat ke-5 ini menggambarkan bahwa seseorang akan hadir saudara. Firman Tuhan menyatakan bahwa oleh karena Dia maka kita ini mendapatkan keselamatan, dan di sini dikatakan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada dua hal yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah semua pelanggaran kita dikatakan ditimpakan kepadanya. Makanya di sini dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, kalau kita lanjut saudara, kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Yohanes pertama ayat 29 sampai 31. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ini digambarkan sebagai anak domba Allah. Siapa yang menyaksikan saudara? Yohanes Pembaptis. Nah, saudara bisa melihat di sini dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dia dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi di sini Yohanes Pembaptis ini memberikan kesaksian. Walaupun dia ini membaptis, tetapi dia di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini dikatakan adalah anak domba Allah. Menarik sekali dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa saudara? Karena di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki peranan yang dituliskan dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Dan kalau kita mau lihat lanjut saudara, di ayat 31 dikatakan seperti ini. Di ayat 30 dikatakan seperti ini. Kemudian akan datang daripadaku seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kok bisa? Kenapa saudara? Karena dia ini mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di kitab Yohanes yang pertama, firman Tuhan menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan dia yang turun ke dunia. Maka dari itu saudara, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada orang Farisi, dia berkata seperti ini. Abraham telah melihat hariku dan dia bergembira. Orang Farisi bilang, bagaimana mungkin? Kamu umur 50 aja belum? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini yang dinyatakan oleh Yohanes, dikatakan di sini, aku dulunya tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, kalau kita lanjut saudara di Yesaya 53 ayat ke-6, dikatakan seperti ini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, hal yang menarik saudara ketika kita membaca firman Tuhan di Yesaya 53, kita seperti apa saudara? Domba. Dan kalau saudara lihat, kita melihat firman Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kaitan yang erat saudara. Dikatakan di Yesaya 53 kita seperti domba. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, saudara, Tuhan berkata bahwa dia ini memanggil domba-domba. Bahkan Tuhan Yesus berkata ada domba lain yang tidak bersama-sama dengan aku, dan aku mau supaya domba-domba itu juga mengenal aku. Dan firman Tuhan itu saudara menyatakan bagaimana keselamatan itu akan datang untuk semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Makanya kalau saudara lihat Tuhan Yesus ini di sini, kalau kita lihat deh di dalam 1 Petrus 2 misalnya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ini menyatakan bagaimana harga yang Tuhan Yesus bayar. Di sini dikatakan seperti ini. 2 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini memperkuat apa yang tadi dinyatakan di Yesaya 53 ayat 5, dikatakan Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan kalau dikatakan di sini, ia telah mati terhadap dosa untuk hidup, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran atau hidup untuk kebenaran. Harga yang Tuhan bayar itu saudara, itu memiliki tujuan, benar ya saudara? Jadi kalau saudara lihat orang yang misalnya tadi pencuri, yang misalnya dia ini telah melakukan pelanggaran, ketika ada seseorang saudara yang ingin membebaskan, pasti orang yang membebaskan ini menginginkan supaya orang itu nggak mencuri lagi, benar ya saudara ya? Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu mati untuk kita, untuk menebus harga yang harusnya kita bayar, yaitu kematian kekal. Untuk apa saudara? Supaya kita dikatakan yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa saudara? Kebenaran. Dan di sini dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Nah, kita bisa lihat di sini saudara di ayat di Matius 8 ayat 17. Di sini menyatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Jadi ada beberapa firman Tuhan yang istilahnya baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru ini merujuk kepada satu orang, yaitu namanya Tuhan Yesus. Dikatakan dia adalah gembala, tetapi kita di sini melihat bagaimana dia dinyatakan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat. Nah, selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana kemerdekaan yang Tuhan berikan ini memberikan kita kemerdekaan dari kutuk. Nah, kita akan lihat ayatnya saudara, ada 2 ayat yang kita akan lihat. Yang pertama di Galatia 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini dikatakan Kristus telah menebus kita. Saudara pernah istilahnya melihat yang namanya barang gadaian, saudara? Ketika orang menggadaikan sebuah barang dan orang itu nggak sanggup membayar, maka ada orang lain yang berhak untuk menebus barang gadaian itu. Benar ya saudara? Kalau misalnya katakanlah saya menggadaikan handphone ini gitu ya. Lantas due date atau waktu pembayaran saya nggak bisa bayar. Akhirnya handphone ini diapain saudara? Dilelang, benar nggak? Dan ada orang lain yang mempunyai uang sejumlah yang dibutuhkan untuk menebus ini. Maka ketika dia menebus ini menjadi milik siapa saudara? Milik orang yang baru menebus itu. Nah, firman Tuhan menyatakan di sini Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau kita dulunya saudara dikatakan kita berada dalam hukum Taurat dan kita berada di dalam kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena di kitab Ulangan dikatakan barang siapa melakukan hukum ini dia akan diberkati, barang siapa tidak melakukannya dia akan dikutuk. Nah, Kristus ini menebus kita saudara. Jadi kita ini telah dibeli. Logikanya kita kepunyaan siapa saudara? Kepunyaan Tuhan. Nah, dikatakan di sini sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berbicara saudara mengenai bagaimana Tuhan Yesus ini menggenapi saudara apa yang dinubuatkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, saudara, Ulangan 21 dikatakan di ayat 22 sampai 23. Seperti ini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi saudara, kita lihat bahwa di sini menegaskan apa yang di dalam kitab Galatia yang ketiga dikatakan seperti ini. Jangankah engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi firman Tuhan menyatakan dia itu menjadi kutuk. Kenapa? Karena dia mati di atas kayu salib, menerima hukuman yang tidak semestinya dia bayar. Dan yang selanjutnya saudara, kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab 1 Petrus 2 ini menyatakan kalau kita ini mau saudara untuk mengerti akan harga yang telah Tuhan bayar buat kita, maka kita ini bisa mengapresiasi atau kita ini bisa merindukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya akan kasih sebuah ilustrasi saudara. Misalnya ada seseorang yang istilahnya melakukan kejahatan yang sangat fatal, katakanlah pembunuhan berencana. Karena itu yang sangat fatal banget ya saudara, pembunuhan berencana, sehingga orang ini harus menerima yang namanya hukuman mati, death sentences. Jadi dia ini mesti menerima hukuman mati, tetapi saudara ada seseorang yang memiliki belas kasihan dan dia ini berkata kepada hakim, Pak Hakim, biar saya aja yang dihukum, biar orang ini bebas. Saudara bisa lihat bagaimana ketika orang ini dibebaskan, dia pasti akan berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa membayar apa yang sudah diberikan oleh orang ini. Nah, di sini saudara kita bisa melihat Tuhan Yesus ini, firman Tuhan menyatakan telah menebus kita bukan dengan barang fana, firman Tuhan berkata, tetapi dengan harga yang mahal. Dengan apa saudara? Dengan darahnya sendiri supaya kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa saudara? Dari hukum Taurat dan dari kutuk. Dari kutuk hukum Taurat dan dari kutuk kematian oleh karena dosa kita. Nah, saudara kita lihat di dalam kitab Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 dikatakan seperti ini. Tetapi Kristus
setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya supaya musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia menyempurnakan untuk selamanya mereka yang ia kuduskan. Ini berbicara mengenai proses bagaimana Tuhan Yesus ini dikatakan dia ini mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai persembahan yang apa saudara tidak bercacat. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, menarik, firman Tuhan berkata bagaimana Tuhan ingin supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat. Firman Tuhan yang katakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang baik, yang tidak bercacat, yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Dan kalau kita lihat saudara di dalam kitab Ibrani 9 ayat 24 sampai 26, di sini menjelaskan apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya atau mati di atas kayu salib. Di sini dikatakan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kematian Kristus bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk siapa saudara? Kita. Dikatakan guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan perbedaan antara imam besar yang ada di dalam perjanjian lama yang mereka itu mempersembahkan korban penghapusan dosa setiap tahunnya. Kenapa saudara? Karena mereka bukan mempersembahkan dari darah dari mereka sendiri, mereka mempersembahkan dari darah hewan. Tetapi Kristus di sini dikatakan bahwa dia ini adalah imam yang kekal. Kenapa? Karena dia mempersembahkan bukan darah hewan tetapi darahnya sendiri. Firman Tuhan menyatakan bahwa darah yang kudus, yang tidak bercacat, saudara. Firman Tuhan menyatakan supaya di sini dikatakan dia tidak masuk untuk berulang-ulang untuk mempersembahkan diri sebagai imam besar masuk setiap tahunnya, tetapi hanya dengan satu kali saja ia menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kenapa? Karena dia membawa dirinya sendiri untuk menjadi korban yang sempurna sebagai penghapus dosa manusia. Nah, yang terakhir saudara, kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai 39 ada beberapa poin yang kita akan lihat. Dua poin terakhir di sini dikatakan seperti ini. Sebab itu hai saudara-saudara, ketahuilah oleh karena dialah diberitakan kepadamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya dibenarkan dari segala sesuatu yang oleh hukum Musa tidak dapat kamu peroleh kebenarannya. Dikatakan oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan menyatakan tanpa ada pertumpahan darah itu tidak ada pengampunan. Dari zaman dulu saudara, ketika mereka itu mau untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa, mereka harus memercikan darah sama seperti yang Musa lakukan. Nah, di sini Kristus juga masuk saudara ke tempat kudus untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Supaya apa saudara? Supaya melalui dia kita mendapatkan pengampunan. Dan kalau saudara baca lanjutnya di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, di sini menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari Kisah Para Rasul dan kitab Roma ini menjelaskan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ini untuk semua orang yang mau menerima dia. Kenapa? Karena dikatakan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati akan diselamatkan. Mungkin kata-kata percaya ini terdengarnya sepele ya saudara, tapi saya mau kasih tahu nggak gampang untuk orang itu bisa percaya. Benar nggak saudara? Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya, Roh Kudus yang menjamah,
itu nggak gampang saudara untuk orang itu bisa percaya. Saya gampangnya begini, berapa banyak sih orang yang istilahnya mendengar mengenai firman Tuhan, apalagi sekarang teknologi udah canggih ya saudara. Saudara buka YouTube mau khotbah apa aja ada, gampang nyarinya. Dan saya percaya banyak orang yang udah mendengar firman Tuhan, tapi pertanyaannya berapa orang yang mau percaya? Nggak banyak. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memilih orang yang dipilihnya. Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan saudara, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena Roh Kudus yang menjamah kita. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan di sini di ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kepercayaan itu timbul dari mana saudara? Hati. Salah satu contoh yang paling gampang kalau saya mau kasih yang nyatanya ada di dalam Alkitab adalah kisah daripada Thomas. Saudara tahu dong, Thomas salah satu murid Tuhan Yesus. Pertanyaan saya gampang saudara. Thomas itu kan lihat Tuhan Yesus itu ngelakuin banyak mujizat. Salah satunya apa saudara? Membangkitkan orang mati. Tetapi ketika dia dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, dia percaya nggak saudara? Enggak. Dia bilang apa? Sebelum aku melihat sendiri dengan mata kepalaku dan aku mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan apa saudara? Percaya. Dan ketika mereka berkumpul dalam sebuah rumah, Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Rumah terkunci saudara. Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Terus dia ngomong sama siapa saudara? Thomas. Lihatlah aku dan cucukkanlah jarimu. Dia bilang kamu percaya karena kamu telah melihat, tetapi berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Nah, di sini kita bisa melihat kepercayaan itu nggak segampang yang dikatakan. Makanya dikatakan dengan hati. Kenapa? Karena itu merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita akan lihat di dalam kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Ayat ketiga ini merupakan ayat poinnya. Dikatakan seperti ini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 1 dikatakan, tanpa firman tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari telah apa yang dijadikan. Nah di sini dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ketika orang bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus atau meminta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu dan kamu belum melihat Bapa. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, di sini dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi apa saudara? Firman-Ku akan tinggal tetap. Dan dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kita bisa baca dalam kitab Ibrani 1 ini menggambarkan identitas Tuhan Yesus. Dan kalau saudara baca seterusnya sampai ayat yang paling bawah, saya nggak mungkin baca karena waktunya nggak cukup. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki otoritas yang tinggi saudara. Yang tertinggi bagaimana Bapa sendiri berbicara kepada Tuhan Yesus, ya Allah. Dan di sini dan dia juga berkata ya Tuhan. Saudara bisa baca itu di ayat selanjutnya, di ayat 5 dan seterusnya. Itu menyatakan identitas Tuhan Yesus, bagaimana dia adalah yang menyatakan segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka.
Kenapa saudara? Firman Tuhan menyatakan setelah Tuhan Yesus menderita sekian lamanya, maka dia dimuliakan. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang sama kepada orang yang mau untuk mengikut dia. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi apa saudara yang Tuhan Yesus janjikan? Bahwa orang yang setia sampai kepada akhir, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota ini nggak berbicara kayak mahkota kayak Miss Universe yang setiap tahun atau beberapa tahun sekali diganti, saudara. Tetapi mahkota ini mahkota kehidupan, di mana mahkota ini tidak akan pernah layu. Ini merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan nggak ada harganya, saudara. Kebebasan yang kita terima pada saat ini untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, saudara, itu bukan tanpa harga. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama bagaimana Musa itu setelah bertemu dengan Tuhan, orang Israel itu harus menutupi mukanya atau matanya. Kenapa? Karena sinar kemuliaan yang sangat-sangat terang itu nggak bisa dilihat oleh mereka, sangat tajam. Dan di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan membayar harga supaya kita ini mendapatkan kebebasan untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke tahta sucinya, ke tempat kudusnya. Kalau firman Tuhan menyatakan ke tahta kasih karunia, itu bukan dengan tanpa harga, tetapi harga yang Tuhan bayar adalah nyawanya sendiri. Supaya ketika kita mau, saudara, sama seperti Tuhan Yesus ini memikul salib, kita mau memikul salib, firman Tuhan menyatakan sama seperti dia dimuliakan, kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berjanji, saudara, ketika dia kembali, dia akan memberikan kita tubuh yang baru. Sama seperti dia memiliki tubuh yang baru, kita juga akan diberikan tubuh yang baru. Dan apa yang menjadi firman Tuhan, saudara, pasti digenapi. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan berkata, langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Dan Tuhan Yesus berkata, apapun juga, saudara, yang kita katakan, yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi perkataan kita, saudara, itu memiliki kuasa sama seperti Tuhan Yesus memberikan kuasa, karena dia telah memberikan kita kemerdekaan dari semua kutuk yang ada, baik kutuk dosa, kutuk maut, dan kutuk dalam hukum Taurat. Kita akan berdoa, saudara, untuk menutup firman Tuhan ini. Kami bersyukur, Tuhan, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan, yang kau tuangkan, Tuhan, melalui karya keselamatanmu, di mana kami memiliki sekarang kebebasan, Tuhan, untuk masuk ke tahta kasih karuniamu, Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau, Tuhan, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, karena Engkau telah membayar harga, Tuhan, sehingga kami memiliki, Tuhan, keselamatan, kami memiliki kebebasan, dan kami memiliki kesembuhan, karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, kami telah disembuhkan. Dan kami berdoa, Tuhan, pada siang hari ini, Engkau yang akan terus melanjutkan karya-Mu dalam kehidupan kami, menuliskan firman-Mu, Tuhan, dalam loh-loh hati kami, Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami hati yang baru, Tuhan. Engkau berkata, aku akan memberikan hati yang lembut, dan Engkau juga yang akan terus, Tuhan, membimbing kami, karena firman-Mu berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan kami mau, Tuhan, untuk mengikut Engkau di sepanjang kehidupan kami, Tuhan, supaya setiap jalan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami bisa memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan kami, Tuhan, segala sesuatu, dan telah mengaruniakan kami, Tuhan, segala sesuatu yang tidak pernah bisa kami beli, karena keselamatan daripada-Mu, Tuhan, jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan, Kau yang akan terus, Tuhan, mengajar kami akan firman-Mu, Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.